Pero. Pull. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori nebula. Sebelum itu, biarkan kami perkenalan dulu mulai dari paling kanan. Perkenalkan, nama aku Alia Kamila dari 1. Nama aku Naila Tarita Magdal dari absen 30. Perkenalkan, saya Linda Maliana dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Nugroho Dewi Caksono dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isaman dari absen 27. Oke, boleh lanjut. Jadi, pembentukan tata surya menurut teori nebula. Apa itu teori nebula? Jadi, secara singkatnya menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari awan, gas, dan debu antar bintang raksasa yang disebut nebula. Teori nebula sendiri memiliki banyak versi menurut penelitian dan kesimpulan para ilmuwan terdahulu. Berikut ini adalah teori pembentukan tata surya yang dipaparkan oleh para ilmuwan berdasarkan teori nebula. Teori nebula menurutkan mengungkapkan bahwa pembentukan tata surya awal berasal dari sebuah nebula atau awan yang berotasi secara perlahan dan tertarik oleh gaya gravitasi. Gravitasi inilah yang akhirnya membentuk sedikit demi sedikit, menggumpal dan mengeras menjadi susunan pada tata surya. Teori nebula menurut Laplace. Berdasarkan penemuan Laplace, teori nebula merupakan sebuah terjadinya kita mulai dari matahari. Matahari berawal dari sebuah bola gas panas yang berputar dalam sentrifugal atau berputar ke arah keluar dengan cepat. Teori nebula menurut Stefan Neitzelker. Menurutnya, pada zaman purba pernah ditemukan lapisan besar berupa hidrogen serta helium. Sebagian besar gas tersebut berada di luar jalur atau istiwa matahari dan sisinya. Menghilang begitu saja. Adanya tekanan dari energi panas matahari, kemudian membentuk gas ini meninggalkan unsur yang lebih berat dan terkumpul pada satu garis massa. Teori nebula menurut NASA. Mengutip dari NASA Solar System Explorative Earth menyatakan bahwa sekitar 4,5 miliar tahun lalu tata surya hanya bermula dari gugusan awan dan gas pada berupa debu serta bintang. Nah, proses pembentukan tata surya dilihat dari teori nebula. Berawal dari kumpulan kabut. Dapat disimpulkan jika alam semesta ini terbentuk berawal dari gugusan awan atau kabut. Gugusan kabut ini sebenarnya adalah partikel gas-gas yang sebagian besar mengandung hidrogen dan helium. Gas ini juga yang paling sering ditemukan pada planet-planet lain termasuk bumi pada zaman purba. Gumpalan awan yang besar dan panas ini adalah awal terbentuknya matahari sebagai pusat tata surya. Nebula berotasi. Gugusan kabut yang berupa gas berotasi dan berputar cepat hingga memiliki tekanan gravitasi yang cukup kuat. Nah, nebula yang berotasi semakin lama semakin kuat gravitasinya. Kandungan gas yang berada di dalamnya juga menyebabkan panas yang begitu tinggi. Inilah yang nantinya membentuk matahari. Penyebaran gas di luar garis matahari. Nebula atau kabut yang berada di luar garis lintasan nebula matahari ini pada akhirnya berputar mengelilingi matahari seperti cincin. Gas di sekitar cincin matahari ini juga yang membuat rotasi sendiri sembari mengelilingi matahari. Gas memadat menjadi planet. Nebula atau kabut yang berada di luar garis lintasan nebula matahari ini pada akhirnya berputar mengelilingi matahari seperti cincin. Gas di sekitar cincin matahari ini juga membuat rotasi sendiri sembari mengelilingi matahari. Kelebihan dan kekurangan teori nebula.
Kelebihan, melalui teori ini terbukti berhasil menyatakan bahwa tata surya kita berbeda pada satu garis lurus yang datar dengan lintasan yang oval mengelilingi matahari. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak ilmuwan yang percaya tentang kebenaran teori nebula ini. Nah, yang terakhir adalah kekurangan. James Clerk dan Sir James menyatakan bahwa gelang atau lintasan cincin pada sekitar matahari memiliki tekanan gravitasi yang kurang besar. Selain itu, apabila berdasarkan teori nebula, maka seharusnya yang memiliki ukuran terbesar ialah planet dan bukan matahari. Sedangkan kenyataannya, matahari memiliki berat massa yang paling besar. Lanjut. Nah, karena udah di akhir presentasi nih, kita punya pertanyaan buat kalian yang nonton. Ini nanti bakalan ditonton pas mau kuliah teguh, yaitu pada hari Kamis. Pertanyaannya adalah, sebutkan peneliti-peneliti yang menyampaikan gagasannya tentang teori nebula, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, nanti yang berhasil menjawab akan dapat permen, gitu. Jadi, jangan lupa pada saat presentasi, pada saat menonton ini, kalian berusaha untuk menjawab ya. Lanjut. Oke. Jadi, sekian saja yang bisa kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nebula tuh cantik banget kan? Warnanya bagus banget. Tuh lihat, indah banget. Boom!